اوكي سأنشر على الشاشة. ده قاعدة البحث الأدبي. نعم. نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. Nabda min ta'rifil bahas. Jadi di sini kita akan disuguhkan ta'rif bahas dulu, definisi bahas, bahas lugotan, istilahan, terus setelah kita nisbatkan ke kata al-bahas al-ilmi, apa yang dimaksud. Nah, kemudian apa bedanya dengan al-bahas al-adabi, kemudian apa bedanya dengan risalah ilmiah. Ya. Jadi tadi nanti intinya untuk yang bahas adabi itu adalah iktisyaf fil ma'rifah wa tankib anha wa tanmiyatu wa fahsiha wa tahkiha bi aqsa dakikin munat amikin summa urdiha utamkinan bidaga wa idrok. Jadi muhawalatul iktisyaf fi ma'rifah wa tankib anha, hanya kembali ke bahas ke adab. Terus kalau yang bahas ilmi dia fahsun dakik. Jadi dia di umum ya. Dengan ilmiah di sini berarti dia meneliti secara detail. Limadah min ajl idhofatil ma'rifah. Madah di sini umum ya. Apa aja objek yang mau dibahas. Yang penting dia secara sistematis, secara mantiki gitu. Karena dia bahasnya ilmi. Kemudian kalau risalah ilmiah, ini takrir wasin miqadimul bahis min amalin. Kalau yang risalah ilmiah dia untuk marahil dirasiyah. Jadi misalkan risalah magister, risalah magister, risalah doktorah. Kemudian al-buhus al-jamiyah, di sini ada bahas sofi, ada al-maqal, ada risalah, ada utruhah, ada al-kitab. Ya, jadi ada ketika kita fil jamiah itu ada beberapa macam bahas. Ada bahas sofi, berarti bahas setiap kelas, misalnya kelas 1, 2, 3, 4, ya. Al-maqal itu artikel-artikel, misalkan tiap madah gitu ya. Kemudian risalah di sini skripsi, tesis gitu. Kalau utruhah di sini masih proposal biasanya. Baru kitab ya. Kan sini bahas sofi, bahasun qasir layakil hajmu an asyri safahat. Kemudian kalau maqal di sini bahasun qasir juga. Di sini dibebankan atau ditugaskan ke thalib ala ma'afadahu min dirasah wa qiraah. Misalkan tiap mata kuliah ada tugas buat bikin maqal. Kalau risalah di sini bahas atwal. Biasanya kalau skripsi itu sekitar 100-an halaman ya. Jadi kalau tesis sampai 150. Jadi kalau 150 sampai 200 ya. Terus kalau disertasi bisa 200 ke atas. Kemudian utruha bahsun ilmi syamil yatajawaz hajmar risalah tahusus. Ya, kalau di sini utruha malah lebih ke tesis. Kemudian al-kitab di sini bahsun adid dan al-maudu yashmalu aksar min qadmi coba al-masyakir. Kemudian anwaul bahas min haitsu latifah wal hadab, di sini ada buku square akademia dan akademia. Jadi akademik atau bukan akademik. Kalau akademik berarti ta'alaq bi ta'lim ya. Dengan hal-hal yang akademik. Kalau guru akademik berarti yunshirul bahis ba'idan dan majal akademik. Anwaul bahas min haitsu tawajjuh al-am lil bahis. Jadi ada buhus adabiyah, ada buhus ilmiah. Oke, jadi kalau buhus ilmiah di sini takunu madatuha ilmiah bahtah. Tapi kalau buhus adabiyah di sini takunu madatuha adabiyah, ya tergantung objeknya tadi. Anwaul bahas min haitsul mawdu' aw tahassus adakik bil bahis. Ya, jadi nanti ada buhus ijtimaiyah, nafsiyah, tarihiyah, falsafiyah, siasiyah, balagiyah, diniyah atau nahwiyah. Nanti yang masuk di mata kuliah kita ada di buhus yang adabiyah, nahwiyah, balagiyah dan usul lughah. Usuli. Ini sifatul bahis. Ini ada full bahas dulu yang atas, ada full bahas. Jadi untuk apa sih? Ada penulisan bahas. Kemudian sifatul bahas, di sini mauhibatul bahas. Emang dia punya bakat tulis bahas ya, atau Allah Ta'ala al-ihlas tajarrud, sa'atulitila wa ashul kiro'ah, wa suka baca, hubul ilm wa taladud bihi, menikmati ilmu, al-ihata bimanhajil bahas atau syakuk. Ya, jadi pasti dia harus melihat muskilah ijtimaiyah dulu, muskilah sekitarnya dulu, maka dia harus ada tasyakuk dulu. Jadi ketika dia punya syak gitu ya, kata rodat, akhirnya dia meneliti, akhirnya dapat jawaban.
harus tawadhu, harus punya amanah ilmiah, harus sabar, musabarah, daka, wabu'dun nazar. Terus dia harus cerdas dan harus bisa meneliti sedetail mungkin. Kemudian al-qudrah ala tadzawuq wa ta'mil. Al-ifadah fil maktabah al-amah. Oke, yang namanya bahis kita pasti berkaitan dengan maroji kan. Nah, kita makanya di sini setelah kita bahas sifatul bahis, ada full bahas, anwaul bukus, kasirah tadi ya. Nah, baru kita bahas tentang maktabah amah. Nah, jadi gimana cara kita menggunakan maktabah amah untuk maroji ya. Al-murad bil ifadah di sini marhalatul qiraah al-amah. Jadi maksud ifadah di sini itu kita membaca dengan tarkis, ya. Kan memanfaatkan dengan membaca dan mengambil inti dari kitab ya. Al-hadaf min marhalatil ifadah di sini tahdidul amakin wal mawdi'ati yajidu fiha al-bahis wal al-masudi wal maraji. Jadi sekarang kita mau membahas tentang penyair zaman jahili. Nah, berarti kita harus menemukan buku-buku yang sesuai dengan pembahasan itu gitu. Jadi kita tahu nih di mana-mana posisi yang akan kita ambil. Amakin wujudul masadir wal maraji yabda'ul bahis bikrati matasil bi tahassisihi. Sekarang kita mau bahas tentang sastra, berarti kita nyari buku-buku yang berkenaan dengan sastra ya, Dairatul Ma'arif al-Alami. Mayuraihi al-bahis fi tilkal marhalah. Nah, kita harus bagaimana ketika marhalah yang ifadah tadi ya. Tadwinu bayanatil masadir allati hasal 'alaiha al-bahis. Jadi setiap kita menemukan materi yang mau kita cuplik, mau kita kutip, atau mau kita ambil, mau kita bandingkan, atau mau kita olah gitu ya, bahan materi gitu loh. Itu nanti kita kumpulkan ya. Dan kita ambil datanya, kita olah. Ikhtiarul maudu'il bahas wa ta'aqqud min salahiyatihi. Nah, kemudian ini cara kita menentukan judul ya. Kita mau bahas apa sih gitu. Nah, di sini awal khutwah pastinya. Kita harus tahu kita mau bahas apa dulu dan sesuai dengan tahdidnya, pembatasannya kita mau bahas sampai mana, dari mana sampai mananya gitu biar jelas, biar kita nggak membahas apa yang nggak perlu kita bahas gitu. Khusus ikhtiarul maudu, nah bagaimana dasar-dasar kita harus memilih maudu. Amalatu ikhtiarul maudu yajibu ayasta'id dalah al-bahis isti'dad dan khosan faksyaful bahis hakikoh gomidoh tahtaju ila jalal. Jadi di sini ketika peneliti memilih judul gitu, dia harus apa ya sta'id. Ya dia harus siap-siap menyiapkan apa yang mau dia bahas ya. Yang bagi alal bahis ata'ani fi ikhtiarul maudu. Pokoknya untuk memilih judul itu harus nggak salah-salah gitu. Idrakul bahis anak kafar kan kabiran baina maudu ihtaru liqadimi risalati. Jadi karena beda ya nanti gimana judul yang kita pilih untuk nulis jurnal misalkan atau nulis skripsi atau nulis tesis itu kan ada tingkatan level-levelnya. Oke. Usus salahiyatil maudu' lil bahas yang bagi ayatar al bahis al maudu'at al hadifah datal ahdaf al muhaddadah al wadithah. Jadi di sini judul yang bagusnya seperti apa sih gitu. Yang pertama yang bertujuan. Yang kedua yang dia itu punya masodir, punya rujukan yang banyak dan itu muktamad gitu ya. Kemudian al-hirsu ala ikhtiaril maudu' terjadi dan kalau bisa judulnya yang baru lah ya, jangan yang membahas yang udah banyak dibahas gitu. Pokoknya harus yang beda dari yang lain karena memang adanya bahas itu salah satu tujuannya untuk menciptakan, menemukan atau mengkritik gitu kan. Ikhtiarul maudu' al-muhaddadah, ya, pokoknya judulnya juga harus yang sesuai batasannya ya. Jadi jangan yang terlalu luas, variabelnya terlalu banyak gitu. Yastahsin ayahtar al-bahis al-maudu' allati yattafiq ma'a qudratihi, dan kita harus sebagai peneliti kita harus menyesuaikan kita punya kemampuan sampai mana dan kita kira-kira bisa bahasnya sampai mana gitu. Allah yatanafal maudu' ma'akidatil bahas wa atifatihi. Al-maudu' allati yastahsin ayyajtani baha al-bahis. Nah, ini judul-judul yang harusnya kita hindari dan nggak perlu dibahas gitu ya. Dan di sini yang itorot wasi'ah yang terlalu luas pembahasannya. Terus yang apa masadir atau rujukannya sedikit. Terus juga yang mu'akodah yang masih abstrak, yang masih ambigu, yang nggak bisa dipahami. Mutasyabikah yang dia nggak jelas batasannya ya, masih terjaring semua yang ada, jadi belum jami manik gitu maksudnya. Belum ada batasan tahdid muskilahnya gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian hutatul bahasa, ini langkah-langkah nulis bahas. Yang pertama tarif hutah dulu, yaitu langkah-langkah ya di sini. Kita bagi ke abwab, ke fusul, ke anasir, atau kita bikin outline-nya, haikalnya gitu ya.
Kemudian ta'riful manhaj. Manhaj itu adalah metode kan, thariqah gitu. Jadi di sini itu Bahis mau meneliti dengan cara apa, metode apa, dengan kuantitatif, misalkan melihat data, kemudian dilihat hasilnya dari segi angka-angka gitu, gitu ya, kami kuantitatif, atau kualitatif dengan mendeskripsikan, atau dengan mukorin, dengan tarihi, dengan wasfi, dan lain sebagainya gitu. Ahamiyatul khutbah ini paling penting ya, kalau kita mau meneliti itu kita harus tahu dulu, kita mau meneliti langkah-langkahnya mulai dari mana, sistematika pembahasannya. Di sini anhatoti surah kamilah anil bahas. Jadi kenapa sih huta itu penting? Ya karena itu kita jadi tahu langkah-langkah yang kita ambil di mana. Jadi biar nggak rancu. Misalnya kita mau meneliti, misalnya kita mau meneliti sebuah buku gitu ya, buku seorang kritikus sastra. Nah kita kan berarti di awal itu harus gimana dulu? Nah misalkan kita di awal harus kumpulin buku-buku yang setopik gitu. Nah terus setelah mengumpulkan buku-buku yang setopik, kita ngelihat, kita bagikan dulu mana yang sepemikiran, mana yang kontra dengan pemikiran yang pertama tadi, seperti itu. Terus setelah itu nanti langkah-langkahnya, kita punya variabel A, kita punya variabel B, terus kita mixkan apa hasilnya. Sekarang nanti ada sistematika pembahasannya ya, sesuai dengan abwab dan fusul dan anasirnya tadi. Wad'ul khutbah bitariqah hadi'ah hadifah. Jadi kita harus merangkai sistematika pembahasan atau langkah-langkah yang kita ambil waktu meneliti itu harus dengan baik lah, dengan teratur gitu. Misalkan al-huta al-aulawiyah, al-huta al-ulawiyah, al-ulay. Terus al-ula gitu, al-huta al-ula di sini tatamasal fiha al-hutut al-aridah al-ula awaliyah gitu. Terus watadamman al-qadoya, jadi diawali dengan qadoya. Tadifu ila ta'akut min qimatil mawdu'. Nah, di situ kita harus menekankan dulu judul yang kita bahas ini benar-benar penting atau enggak gitu. Ahtatid al-jayyid lil mawdu'. Yang pertama, ya tamit al-anasir wa taksimat atali al-unwan, al-muqaddimah. Nah, di muqaddimah kita harus apa? Kasyfu silatil bahis bi mawdu'. Jadi seberapa ada keterkaitan antara peneliti dengan judul yang dia teliti gitu. Misalkan dia seorang dokter menelitinya tentang virus. Dia seorang ahli virologi meneliti virologi gitu kan. Aneh juga kan kalau misalkan kita seorang peneliti sastra tiba-tiba kita bahasnya fikih gitu misalkan. Jadi nggak jauh-jauh lah ya. Wasfu masodir, taudihul manhaj, itu yang kita sebut di mukadimah ya. Kemudian di tamhid, kita lihat takdimul maudu'ul bahas, taudihum ma'alimihi, idharu ahamiyatihi fi majali tahassus. Al-abwab wal fusul, di sini likulli maudu' tabi'atuhu al-khosah. Jadi setiap topik itu pasti punya tabi'atu al-khosoh, bagaimana tabiat dari judul itu. Al-khotimah, ya al-khotimah di sini ada khulasa sama nataij ya. Biasanya juga ada iktirohat kan di sini, ada kesan pesannya juga ketika menulis bahasa. Jadi misalkan pesannya bagi peneliti atau bagi pembaca yang kalangan pelajar atau kalangan guru gitu, nanti ada sarannya. Jam umadatil bahas, atau jam bahas di sini cara kita mengumpulkan bahan-bahan materi yang mau kita teliti gitu ya. Pertama kita baca dulu al-qiraah. Nasaihil bahisin fi majal qiraah. Nah, kita kalau baca ini ada nasihatnya nih di sini ditulis sama dokter. Nasihat bagi para yang lagi di marhalah baca, di marhalah qiraah ketika dia sebagai seorang peneliti. Nah, tahdidul mada al-ilmiyah. Nah, di sini harus kita batasi ya materi yang mau kita ambil dan enggak. Kemudian tadwinul maklumat baru kita susun maklumatnya, informasi yang kita baca. Wahuna katorikotani ya fi anasiril maudu' huma. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama cara bitokoh. Jadi kayak kita bikin susunan kertas-kertas kecil, kita tulis buku-buku. Jadi biasanya di situ tulis judul bukunya, kemudian mu'alifnya, kemudian fihrisnya, cetakan mana, tahun berapa gitu-gitu. Jadi kita bikin di tokoh. Jadi di sini pakainya warok kan, pakai waroko, pakai kertas. Kita bikin 14 kali 10 cm, ini jelasin banget ya. Atau kalau zaman sekarang kita pakai sticky note aja, kita tulis nama-nama judul bukunya. Itu. Nah, di sini hadir bita kesatakunu marja'ah wa kasyafat ilmi fi ta'i maklumat wa tafdilat anil kitab.
Nah, uyubul bitokoh di sini apa? Kemudian nubadiha likasatiha wa subli hajmiha. Jadi bisa aja waktu kita bikin bitokoh yang isinya maklumat tentang maroji, ternyata hilang karena kertas-kertas yang nggak tersusun gitu kan. Oke, yang kedua dengan cara bikin file, malaf ya. Ibarat an gilaf, jadi itu kayak cover dari karton. Ma'aka bin yatafawat urduhu yatafat hukmud dosa wa bihatihi halakota niyum kinu fathuhuma wa ikfaluhuma. Itu sekitar 24 kali 22 cm di Kak bin urdihi 4 cm. Ya, jadi ada dua cara ya, bikin bitoko atau bikin malaf. Terus tadwinil maklumat di sini terkait ihtisor. Jadi waktu kita mau merangkai bahan-bahan materi yang sudah kita kumpulkan, kemudian mau kita tadwin kan. Nah, itu ada yang pertama kita pakai cara ihtisor. Ya. Kemudian ada iktibas juga. Kalau ihtisor itu kayak kita ngambilnya kesimpulan inti dari, misalkan ada 3 paragraf, kita ngambil intinya apa. Kalau iktibas, nah di sini kita mengutip ya. Mengutip, nah nanti mengutip pada caranya ya. Kita pakai bikin hamish, pakai bikin footnote gitu kan, cara iktibas. Nah, iktibas di sini ada yang mubasyir, ada yang guru mubasyir ya nanti. Minan nasihat lati yajibu alal baisin ittiba'uha al hadil amaliyah. Nah, ini ada nasihat bagi para peneliti kalau mau pakai tariko iktibas. Wa idza kan labahis iktabasa ma'na faqrah fi'liyah ayushira ilaihi biqaulihi yaqul mu'allif ma ma'nahu. Jadi ada cara ya nanti cara mengutip yang mubasyir atau guru mubasyir. Oke, sekarang kita masuk ke kita batul bahas ya. Intiko ul ma'lumat al mufidah. Kita batul bahsi ahtaru marhalatin min marhil bahas wa ahammuha. Fahiyallati tudhiru kudratil bahas. Jadi waktu kita menulis itu tuh yang bagian inti sih dalam bahas ya, dalam kita meneliti itu bagian intinya waktu kita menulis penelitian itu. Oke, kenapa jadi bagian inti? Karena di situ apa? Tudhiru kudrat bahas. Itu yang kayak akan menunjukkan kita tuh seberapa mampu sih dalam menulis bahas. Oke. Dan mau hibah dan bakatnya dia waktu menulis bahasa. Duhuru syahsiatil bahas, dan kita waktu nulis bahas itu jangan cuma ngutip gitu, tapi kita nggak menunjukkan ide kita apa gitu, opini kita apa. Jadi kayak kita ngambil opini dari orang lain dikumpulin jadi satu. Nah, padahal kan kita harus menunjukkan sikap kita juga gitu. Jadi tetap ada diri kita, jiwa kita gitu yang tertuang dalam tulisan kita atau penelitian kita. Gak cuma nukil-nukil punya orang aja gitu. Terus duhuru syasiatil bahis kita tahakuk bi umur kathiro. Caranya ya tentang muqaranah bainan nusus, tentang ibda uroi. Jadi kita tetap menunjukkan pendapat kita di tengah perbandingan dari banyak teks-teks yang kita kutip gitu. Jadi kita nggak cuma, tapi memang kalau skripsi kan kebanyakan mengutip gitu. Nanti beda kalau udah tesis, dia harus, apalagi disertasi, dia harus menunjukkan syahsiatul bahas hampir 100%. Ya, al-i'tidal fi isdaril ahkam. Jadi harus mu'tadil ya, harus wasatil, harus moderat kalau misalkan ada ahkam, ada ragam hukum-hukum. Nah, kemudian netahko kalau tidak fi isdaril ahkam, nah gimana caranya kita biar moderat ya. Ayakun al-bahis fahiman lima yaktub wa ayyan lahu. Jadi kita harus ngerti dulu apa yang kita tulis. Munaqasyatul ara, dan kita harus diskusi tentang beberapa pendapat. Tertib al-mantiki, nah, juga harus logis ya, tulisannya harus sistematis, harus logis. Tertib al-mantiki astalzimu ayurun. Nah, kalau kita mau bikin tertib yang mantiki, gimana caranya? Harus abwabnya, fusulnya, anasirnya harus sistematis dulu, harus logis dulu. Alurnya gitu harus mantiki. Nah, kemudian tanah subul hajam, di sini yajibu antataqarab al-abwab wal fusul fil hajmi wa adad as-safahat. Ya, jadi harus sesuai ya. Jadi jangan misalkan bab 1 50 halaman, terus bab 2 cuma 10 halaman gitu. Jadi kayak harus rapi juga. Bahkan per paragraf juga. Kan ada nih, kalau dari awal dia satu paragraf isinya 4 baris, nah dia bagusnya sampai selanjutnya sampai akhir, sampai khotimah, dia juga satu paragrafnya isinya 4 baris gitu. Kalau dari awal isinya 8 baris, ya udah ntar 8 baris gitu. Jadi tergantung selingkung atau gaya bahasa kita juga ya, tapi yang penting harus tanasub lah hajamnya. Jangan yang nanti tiba-tiba ada satu paragraf yang isinya 15 baris, yang lainnya cuma 4 baris, 3 baris, kan itu kayak nggak apa ya, alurnya nggak tepat gitu. Dan tiap abwab juga harus sesuai ya hajamnya ya. Tajanub malayufitus, kita harus menjauhi pembahasan yang tidak berfaedah. Yang sia-sia wuduhul usrub wassalamatu minal akhta. Jadi harus uslubnya harus jelas dan jangan ada kesalahan.
Al-umur allati tuaddi ila gumudil uslub, umur untuk khotmi masabak. Nah, jadi hal-hal yang menjadikan bahasa kita tuh nggak dipahami itu apa? Ada ibham yang abstrak lah, atau at-ta'kid bika suatu takdim wa ta'khir. Kayak kebanyakan kita mentakdimkan lafaz terus mentakhirkan yang lain. Nah, kemudian adanya ijaz, itnab. Oke, kemudian dhabtul anawin, ya, jadi kita harus menentukan unwan ya, judul bahas gitu. Amrun hayawi ini yang paling penting banget ya. Karena nanti sesuai nggak sih isi yang kita bahas dengan judulnya. Memalami alatian bagian tatawa farfi anawinil bahas. Jadi unwannya di sini harus muhaddad. Jadi kayak yang kita bahas apa ya harus umumnya harus sesuai itu. Kalau emang yang kita bahas hanya variabel A, ya udah unwannya harus variabel A gitu. Jangan sampai judulnya apa, isinya apa gitu. Dhabtu arqamil hawamish ya. Bikin footnote ya ini. Terus ahamul agrad alati tahtaju ilal hamish. Ya. Jadi hal-hal yang tujuan yang utama kenapa kita butuh hamish ya. Karena di sini ada beberapa poin yang la tatas ilal istifadah. Jadi yang nggak perlu ditulis di bagian isi, tapi kita tulis saja di bagian tambahan di footnote gitu. Untuk tarjamah lil a'lam, kadang biografi. Misalnya kita menyebut ya, dhahaba al-imam asy-Syafi'i. Nah, itu kan simple Imam Syafi'i. Kemudian kita footnote. Nah, terus kita bilang beliau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wulida fi terus wa huwa faqih mujtahid gitu. Jadi butuh alam. Atau kita nyebutkan nama daerah ya. Misalkan daerah Al-Qahirah, terus kita bikin footnote Al-Qahirah asimatu Masr, Jumhuriyat Masr al-Arabiyah, nah gitu, dan sebagainya. Oke, dan istitrat da'at ilahi aja. Nah, istitrat itu kadang misalkan kita lagi bahasnya tuh sebenarnya sastra gitu ya. Kita sebenarnya bahas adab. Dan ternyata sekarang kita bahas adab. Nah, ternyata waktu kita bahas adab itu menyinggung tentang lafaz yang dia itu dari tingkatan kejelasannya. Terus itu nanti ada satu istilah yang sebenarnya itu ada di ranah ilmu lain, misalkan ranah usul fiqh gitu ya. Terus kita bikin footnote. Nah, kalau di takrifnya usul fiqh apa gitu misalkan. Nah, itu kan udah agak istitrat, kita bahasnya lugu atau adab, ternyata kita ada pembahasan yang dari ilmu lain, dari usul fiqh atau dari mantik gitu ya. Nah, itu taruh di footnote aja gitu. Atau tambahan-tambahan dalil gitu ya. Al-inayah bi alamati tarkim. Nah, kita juga harus ini nih harus tepat ya, kapan kita pakai nuktoh, kapan kita pakai nuktoten, kapan kita pakai fasilah manqutoh, kapan kita pakai fasilah, kapan kita pakai istifham, alamat ta'ajub dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus tepat di sini. Karena nanti mempengaruhi makna kan alamat tarkim. Karena kita nggak lisan nih, jadi nggak ada nadanya. Yang namanya tulisan tuh nadanya dilihat dari alamat tarkim kan. Tuqasam alamat tarkim ila salah satu aksam ra'isiyah. Jadi ada fasilah, ada al-fasilah. Salah satu aksam itu aksam yang pertama fasilah, terus yang kedua ini 1, 2, 3. Oh ini. Katanya 3. 3 ini yang kan yang pertama al-fasilah. Nanti fasilah itu ada nuktoh, nuktoten, nuktotani, wasyartoh, garis lurus gitu. Terus al-alamah di sini ada, jadi yang pertama al-fawasil, terus yang kedua al-alamat. Nah, alamat itu ada alamat istifham, alamat ta'ajub, alamat hadaf, syartotani, al-akwas. Nah, ini yang jim ini yang bagian ketiga, bagian akwas. Jadi ada akwas hilaliyah dalam kurung dalam kurung ya, buka tutup kurung, al-akwas al-ma'kufah, yaitu jadi dalam kurungnya yang lurus gitu ya. Al-Qausani, Al-Mumawajani, dia yang kayak gini lah ya, bentuknya kan beda lagi nih yang jim. Kemudian yang dal Al-Qausani, As-Sugirani, Al-Aniyani. Nah, kemudian Al-Khotimah, ya, Al-Khotimah ya. Kayak anasir khotimah, isinya khotimah itu apa aja? Mujazul bahas, jadi kayak kesimpulan dari bahas ya. Bahas tapi yang bentuk simpelnya. Kemudian natijah, kemudian muktarohat. Jadi ada hasil dari penelitian, ya, kemudian ada kesimpulan, ada hasil penelitian, kemudian ada saran bagi peneliti selanjutnya atau bagi pembaca. Gitu. Kemudian tahqiq, ya, tahqiq di sini muqaddimah amahnya adalah tahqiq muqaddimah amah tuksyafu an di jawani bihi kata'rifihi wa ahmiyatihi wa qadamihi inda aslafin al-arab kama tuksyafu an ma'na nusus wal khutut wa mu'ahalat. Jadi tahqiq itu
orang peneliti, orang yang memuhakik. Jadi ada muhakik, ada amaliyatut tahqiq ya. Ketika mentahqiq itu yang dilakukan adalah misalkan ada nama, tapi ketika itu tidak dijelaskan, misalkan ishak gitu ya, an ishak, nanti di tahqiq itu kita cari ishak di sini ishak siapa yang dimaksud. Nah, kemudian kita juga melihat apakah ada kesalahan atau tidak dalam titik, harokat, atau mungkin spasi dan sebagainya gitu. Itu yang dilakukan oleh para pentahqiq ya. Tarif ja'a fil lisan Arab, tahqiq itu di sini secara lugatan berarti lisan Arab. Jadi dari haqqo yahiqu haqqon wa fi istilahi ahli ilmi al-mu'asirin badlu inayah khassa bil mahtutat hatta yumkinu tasabut min istifaiha li syara'id. Jadi di sini kayak kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya tentang mahtutat, karena mahtutat itu yang masih tulis tangan maksudnya. Manuskrip gitu loh. Jadi di manuskrip itu kalau ditahqiq itu maksudnya jadi gini, muhaqqiq itu biasanya kerjasama sama tibaah ya, atau bagian percetakan. Misalkan contohnya percetakan di Indonesia apa, Gramedia ada muhaqqiqnya. Misalkan ada orang sastrawan zaman dulu tuh punya karya sastra, nah kemudian karya sastranya itu masih tulisan tangan. Nah, yang dilakukan oleh muhaqqiq adalah tulisan tangannya itu ditulis, itu muhaqqiqnya harus yang kenal sama penulisnya banget, yang mengerti, maksudnya bukan yang kenal kalau nggak semasa ya, misalnya mengerti biografinya dan tahu alur pikirannya, tahu gaya bahasanya. Jadi nanti waktu mentahqiq itu seakan kayak dia benar-benar bisa menyalin ulang tulisan yang sebagaimana adanya ditulis oleh penulis aslinya gitu. Jadi mentahqiq itu. Kayak contohnya Sahih Bukhari gitu ya. Sahih Bukhari itu makanya kita kalau di Azhar itu kayak misalnya kita mau cari kitab, terus kita harus melihat muhaqqiqnya, ini muhaqqiqnya Azhari atau bukan. Malah bakalan kayak gini juga. Waktu kita ngelihat misalkan kita mau beli kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kalau muhaqqiqnya itu enggak Azhari, nah biasanya hadis-hadis itu kayak ditulis ini hadis doif gitu. Jadi muhaqqiq juga melakukan kalau ketemu hadis itu juga ditahrij hadisnya gitu, tahrij hadis. Ya, jadi itu amal tahqiq ya. At-tahqiq indal Arab di sini pokoknya melihat dari nusuk atau teks-teks atau manuskrip kuno gitu. Jadi waktu mau dicetak ulang, kan itu kan kita perlu ngetik kan abatasa gitu-gitunya. Diketikkan komputer. Nah, orang yang mengetik komputer itu dia sudah selesai dari pentahqiqan, dari proses tahqiq itu tadi. Oke. Kalau al-mahtub di sini al-mu'allaf al-maktub, jadi bikhotil yad, ya pokoknya masih manuskrip, masih tulisan tangan ya. Sifatul muhaqqiq di sini, orang muhaqqiq itu harus sober, harus tahsis. Jadi ada ya, biasanya kita kalau mau ke Madrid tuh, mau ke Cairo International Islamic Book Fair, CIBOF itu, biasanya kita kayak ada acara yang biar kita tuh tahu apa matbaah dan maktabah apa aja yang bagus, yang recommended itu lah, yang tamat Indal Azhar gitu. Dan siapa aja Syekhul Muhaqqiqin atau muhaqqiq dari Azhar gitu. Jadi misalkan nih kita tahu nih ada tafsir karyanya Syekh Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf gitu kan. Zamakhsyari di sini akidahnya Mu'tazilah gitu kan. Tapi kita bisa mempelajari tafsirnya, ngambil dari segi ijaz balaginya, tapi kita lihat muhaqqiqnya di sini ulama Azhar gitu. Jadi nanti udah dijelaskan yang mana yang akidah Mu'tazilah. Oke, jadi itu sepenting itu ya muhaqqiq ya. Jadi kalau kita mau beli kitab apa-apa, kita harus lihat man muhaqqiq gitu, nama muhaqqiqnya di sini. Oke, kemudian saat tulitila, pokoknya muhaqqiq itu harus banyak pengalaman, harus wawasannya luas dan suka baca. Jam unus hil mahtut. Nah, ulal khutuat at-tahqiq jam unus hil mahtut. Jadi kita kayak mengumpulkan naskah-naskah tulisan tangannya itu dulu dari museum lah atau dari maktabah mukhtalifah gitu yang kenal berat Arabiyah wal Ghurbiyah. Kemudian tertib bunasah, kemudian kita urutkan, kita rapikan. Oke. Di sini dirapikannya itu ada tertibnya dulu ya 1 sampai 9, kemudian nusunas, kemudian disalin ya naskahnya itu, teksnya itu. Kata masalah fasid al-hadiyatari wa al-nasfi at-tashif at-tahrif al-khoto. Jadi biasanya muhaqqiq itu kayak bakal mencari gitu. Ada enggak tashif itu yang kayak tashif dan tahrif itu yang ada kalimat yang misalkan ada dal sama ro itu kan nanti mirip ya. Terus dal sama lam juga nanti mirip. Padahal tulisan tangan kan kayak masih nggak kayak tulisan komputer lah pasti. Jadi kadang ada kan dal sama lam sama ro itu nanti mirip gitu. Fa sama kof nanti ada yang titiknya gabung gitu-gitu. Nah, nanti
jangan sampai waktu muhakik itu dia masih salah gitu dalam menentukan ini huruf apa, karena nanti bakal beda makna. Ya, tamit takwimun nas ala tariqata ini. Yang pertama, itqaul kalimah finnas ala mahiya alaihi. Terus asalnya yusahi al kalimah finnas birok misawab. Jadi kadang ada nih, bahkan penulis sendiri kan kadang juga typo kan. Kita juga tulis-tulis kan sering typo kan. Maunya kaf, maunya lam malah jadi ro, maunya nun malah jadi ta atau gimana gitu ya. Kita sendiri nulis kan juga sering typo. Nah, gimana kalau misalkan penulisnya asli itu udah typo, kita sebagai muhakik itu membenarkan atau enggak? Nah, biasanya enggak, dibiarkan tulisannya typo, disalin lagi itu typo, tapi dikasih footnote. Mungkin yang diinginkan mu'alif adalah huruf ini gitu, maksudnya kalimat ini gitu biasanya. Jadi ibqaul kalimah finnas, tetap aja teksnya yang salah itu. Terus taskil kalimatnya birok misawab itu fil hamish. Kemudian di footnote ditulis di footnote gitu ya. Hikmatun nas di sini dhabtun nas syarhul ghamid. Jadi dalam teks itu akan dilakukan muhakik lagi. Jadi kayak melihat kebenaran teksnya itu ya. Tapi di sini dhabtu maksudnya ngasih harokat sih. Wadul harokat ya dhabtu. Soalnya karena kan banyak pembaca kayak kita juga ajnabi gitu kan. Syarhul ghamid ya, kita menjelaskan apa yang kayaknya ini nggak bisa dipahami atau bisa dipahami. Ini dilakukan oleh muhakik ya, tahrij hawamish wan nusus gitu, di tahrij ayat Quran atau hadis-hadis gitu. Oh ini hadis ini disebut di Sahih Bukhari kitab apa halaman berapa bab apa, disebut juga di Sahih Muslim, disebut juga di sini gitu. Nah, kemudian ta'rif bil a'lam, kalau misalkan disebut ini tadi udah ya. Misalkan ada kita sebut nama tadi contohnya Imam Syafi'i, berarti kasih footnote dia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i gitu. Muqaddimah atau tahqiq. Nah, jadi biasanya tahqiq juga para muhaqqiq juga ngasih muqaddimah. Kayak misalkan gimana kesan dia mentahqiq buku ini gitu biasanya. Tarjamatul mu'alif. Nah, biasanya muhaqqiq juga yang dilakukan adalah ngasih biografinya penulis buku asli ya, penulis asli dari buku itu. Nama lengkap, nasab, nasy'ah gitu, atau hayah ilmiah, rihlah ilmiah, ijtimaiyah, iktisadiyah, sia-sia dan sebagainya. Siapa aja muridnya, siapa aja gurunya gitu. Terus punya karangan kitab apa aja, mu'alafatnya gitu. Isbatul kitab buat unnase bayanu manhajil muhaqqiq. Dan muhaqqiq biasanya harus menjelaskan juga gimana metode beliau dalam mentahqiq gitu. Oke, Idadul Faharis Al-Faniyah Anwaul Faharis. Nah, ini contoh Fihris ya, Fihris kayak daftar isti atau daftar pustaka gitu. Jadi di sini Fihrisul ayat Qur'aniyah. Jadi semua ayat Qur'an disebut semua ayat Qur'an disebut di makalah itu atau di tesis itu atau dibahas itu dia ditulis dalam Fihris ayat Qur'an ini, atau ada Fihris hadis, Fihris syiar, Fihrisnya Hikam wal Amsal, Fihris A'lam, Fihris Amakin, Qabail Buldan gitu. Ini ada bukunya sendiri ya kalau kita mau mentahqiq, insya Allah kalau tulis skripsi, tesis gitu. Tapi di Azhar ada skripsi sih waktu nulis tesis ya. Nah, biasanya kita butuh misalkan Mu'jam A'lam, Mu'jam Buldan, atau kalau yang kalian pernah tahu mungkin di Mujid kan ada Mujid Lugawi, ada Mujid A'lam gitu. Jadi kita mentahqiqnya dari situ. Ngisi footnote-nya itu dari situ. Jadi Masadir Marji ini bibliografi atau daftar pustaka. Ahamul bentati takunu ma'al masadir. Ini data-data yang penting buat kita nulis masadir. Maksudnya kita waktu nulis footnote yang ngutip buku atau nulis di daftar pustaka itu apa isinya? Isem katib atau unwannya, terus isem mu'alif, terus isbatut tab'atil kitab. Jadi kayak misalkan nama penulis, terus judul buku, terus tempat cetak, tempat nyetaknya ya di daerah mana, dan sebagainya. Kemudian hunaka turuk tertib bin masadir fi fihrisiha. Ini metode-metode untuk menuliskan masadir di fihrisiha. Kalau kalian mungkin tahu, kalau zaman sekarang kan mudah banget ya, ada namanya Mendeley sama Zotero itu ya. Nah, itu namanya cara tertib masadir itu ya. Nah, kalau di sini cara menuliskan daftar pustaka, nah kan waktu kita di footnote yang di dalam makalah atau di dalam tesis atau skripsi itu kan dia nggak ditukar namanya. Misalkan Nusyana Sani udah Nusyana Sani. Tapi waktu di daftar pustaka kan dibalik kan, Anasani Nusi gitu kan. Saya gitu biasanya. Dan di sini ada caranya nih, gimana hasba asma'iha tartiban hijaiyan, hasba asma'i ashabiha tartiban hijaiyan, atau alqabi ashabiha. Jadi karena nama orang Arab kan ada isem, ada laqab, ada kunyah gitu, ada nisbat juga.
nisbat ke daerah gitu, misalkan Al-Bukhari, Al-Khawarizmi, Al itu kan nama-nama tempat semua nanti. Firusul Maudu'at. Manhajul Bahas Al-Adabi, di sini ada manhaj tarihi. Kita udah pernah mengenal manhaj ini waktu bahas ilmu lughah kemarin. Ada manhaj tarihi, ada manhaj, ini uyubnya manhaj tarihi. Manhaj tarihi aja dulu ya. Ada jawanib allati yahtamu bihal manhaj tarihi. Ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yang pakai manhaj tarihi. Habis itu uyubnya manhaj tarihi itu kayak kekurangan dari metode manhaj tarihi ini tadi. Oke, kemudian ittijah nafsi fil qadim minan nuqat alladzina i'tanaku hadzal ittijah. Jadi yang kedua manhaj nafsi ini udah beda ya. Tadi pertama manhaj tarihi, terus yang kedua ini manhaj nafsi. Apa itu? Manhaj al-mu'tamad ala tahlilin nafsi fi dirasatil adab wa sahibihi aw fahmil adab min hilali nafsiyatil adib awil itimad ala nafsiyatil adib. Nah, jadi di sini kayak menganalisa seseorang gitu ya dalam dirasatul adab. Nah, di sini kritikus sastra yang meneliti dengan manhaj nafsi, yaitu Muhammad bin Salam, Ibnu Qutaibah, Al-Qadi Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani. Nah, kalau yang pakai ittijah nafsi, tapi dia jadi kayak dengan kacamatanya peneliti sendiri gitu loh, waktu menganalisa suatu sastra untuk mengolah, untuk melihat sastra gitu ya. Nah, di sini kalau di zaman modern itu ada Al-Aqad ya, Abbas Aqad, kemudian Ahmad Amin dan Muhammad Khalafullah Ahmad, Amin Al-Quli, Muhammad siapa nih Anwaihin ya. Anwar Sa'dawi kan ya. Ini Anwar Ma'dawi. Kemudian Mustafa Suwaif, kemudian Ahdaf Manhaj Nafsi, ini tujuan-tujuan kenapa ada penelitian pakai manhaj nafsi, dan ini uyubnya, kekurangannya. Yang ketiga ada manhaj fanni, jadi dengan metode yang seni. Ini yang diadabi ya, punya bahasa adabi. Di sini ada manhaj al-tiyakum wal qawaid wal usul al-fanniyah al-mubasyirah wa yahtamu binas al-adabi minad dahil. Jadi ngelihat dari segi seninya ya. Yang menggunakan manhaj fanni di ulama terdahulu itu ada Ibnu Salam, ada Al-Jahid, ada Ibnu Qutaibah, ada Qudamah bin Ja'far, ada Al-Amidi, ada Al-Qadi Al-Jurjani, Abu Hilal Askari, Abdul Qahir Al-Jurjani. Nah, manhaj fanni fil asr hadis ini ada siapa aja? Kita sama jarhat manhaj fil asr hadis, wa kam min kutub, banyak sekali ya, jadi nggak disebutkan. Muqawamat manhaj fanni ini hal-hal yang dilakukan ketika kita melakukan penelitian dengan manhaj fanni. Kemudian yang keempat manhaj mutakamil. Jadi itu ada tarihin, nafsi, fanni, dan sekarang keempat mutakamil. Oke, manhaj mutakamil berarti semuanya. Bikul lima manhajil bahas al-adabi, semuanya berarti manhaj mutakamil. Oke. Nah, manhaj mutakamil di sini fil qadim bagaimana, fil hadis bagaimana. Ini muqamat manhaj al-mutakamil, mumayyazat manhaj mutakamil, min masadir bahas al-adabi. Nah, di sini kayak sumber-sumber buku kalau kita mau meneliti sastra ya. Yang pertama Kutubut Tarajum al-Udaba. Nah, ini buku yang isinya ensiklopedia atau biografi para sastrawan. Nah, ada apa aja contohnya? Yang paling muhim satu yang disebut kitab Tabaqat Fuhul Syu'ara. Ini karyanya Muhammad bin Salam bin Abdullah bin Salim Al-Jumahi. Nah, manhajnya gimana? Yasir ala manhaj ilmi fit tasnif fit tabaqat. Jadi di sini Ibnu Salam itu, Muhammad Ibnu Salam melevel-levelkan para penyair. Ya, jadi kayak level pertama, kedua, ketiga gitu. Al-Qadai anak dia tidak karoha, di sini ada Qadiyatul Intihal. Jadi dalam kitab ini Tabaqat Fuhul Syu'ara kita bisa menemukan Qadiyatul Intihal. Kemudian awamil intihal syair ya. Ada faktor-faktor kenapa sih ada syair, ada intihal. Ada huruf, ada ruwat yang berbohong dan sebagainya. Saqafatun naqdi, kemudian tasnifu syu'ara fi tabaqat. Ya, jadi dalamnya ada Qadiyatul Intihal, ada Saqafatun naqdi, wawasan tentang kritik. Nah, kemudian tasnif syu'ara fi tabaqat, kemudian menggolong-golongkan, mengklasifikasikan para penyair di level-levelnya. Al-usus allati aqama 'alaiha hadzal manhaj. Kemudian yang kedua dari Kutubul Adab yang diambil ada kitab Bayan wa Tabyin. Kitab Bayan wa Tabyin di sini adalah karyanya Jahid kan ya? Iya, Jahid.
Nah, terus tarifu manhaj di sini apa? Karya yang dikatakan oleh Abu Hilal Askari, bahwa Abu Hilal Askari ini yang punya kitab Furuq Lugawiyah ya. Abu Hilal Askari di sini bi'anahu akbar kutub balaghah wa syarh. Jadi bayan wa tabyin itu sih balaghah ya. Tarif tabyin di sini ketulisan alal ifsah tentang fasahah ya. Tariful balaghah indal jahid di sini tashihul aksam wa ikhtiarul kalam. Ya, jadi gimana kita memilih kalam agar tersampaikan ke lawan bicara. Ta'riful khitabah, kemudian asyur yajib tawafur fil khatib, jadi isinya tentang balaghah ya. Manzilatu wasaruhu al-istifadah minal kitab ya. Istafada bihi manja'u ba'da jahid. Nah, jadi yang banyak banget ya orang yang merujuk ke bukunya Jahid. Contohnya Ibnu Qutaibah, Al-Mubarrid, kemudian Abu Al-Askari. Tamam khatimah. Ya. Oke, kita lanjut dibaca as'ilah. Oke, tentang hulasah tadi ada yang ingin ditanyakan. Jelas ya pembahasan bahas adabi itu seputar apa aja. Jelas dah. Jelas dah. Saya mau tanya Ustaz dah. Kalau risalah itu berarti bentuknya kayak gimana dah? Maksudnya kayak tes. Dikatakan risalah itu ini tesis gitu. sama apa disertasi gitu. Berarti bukan risalah ya Dia kayak risalah magister. Jadi risalah di sini tesis gitu. Enggak risalah surat. Iya dah. Makanya dia tadi kalau risalah itu dia ada marohil ilmiah kan. Maksudnya marohil ilmiah itu kayak dia setelah nulis risalah magister ya udah dia dapat magister gitu. Setelah risalah doktorah berarti dia dapat marhalah doktorah. Iya dah. Oke, akan share screen lagi. Oke, di sini kita mulai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imtihan hati fasal dirasi al-awwal al-an jami'i alfan wa 2020 2021 imtihan fi waraqatain ya. Oke, di sini doi ala mahsah au khata amam al-ibarat al-atiyah. Oke, di sini sahih khoto langsung ya. Jadi soal 1 sampai nomor 20 sahih khoto tahayyari al-ijabah as-sahihah di sini nomor 21 sampai bawah pilihan ganda. Ya, tamam. Ya, kita mulai al-mahdud wa al-mu'allaf al-maktub bi khotiliyat. Oke, bener ya. Kita bankana au ghairuhu faqat. Terakhirnya kita bankana au ghairuhu faqat. Ini di bab yang habis tahqiq ya. Al-mahdud. Nah, ini al-mahdud wal mu'allaf al-maktub bi khotiliyat kita bankana au ghairuhu wal qima al-ma'khudah min kitabah al-khatiyah allati tu'ni tasjil. Jadi masih panjang ya mahdud di sini. Jadi kalau di sini kan dikatakan bahwa mahdud itu cuma rangkaian yang tertulis dengan tulisan tangan yang berupa kitab atau bukan. Nah, padahal di sini mahdud itu wal qimah al-ma'khudah minal kitabah al-khatiyah allati ta'ni tasjilahu ma'an al-kalam bil yad yuqabilhu al-matbu' wa huwa al-kitab al-mansuh bil matba'ah. Nah, jadi di sini selain berbentuk buku kan tulisan tangan nih, tapi atau juga ada yang nilai-nilai yang diambil dari tulisan dengan tangan yang dimaksud adalah tasjil atau misalkan nih ada syekh khutbah gitu ya. Nah, kemudian kan khutbahnya tulisan kan pasti. Terus habis itu ada muridnya, ahbabnya atau memang katib mukrinya gitu ya. Menuliskan ulang dari lisannya syekh itu gitu. Juga bisa. Gitu ya. Jadi nanti kita teruskan di sini. Bukan fakot tapi ada wal qimah al-ma'khudah min gitu ya.
Oke, kemudian yang kedua, tahqiqul mahdud yatatallab tahallil muhakkik bisifat tulazimuhu khilala ilmihi bil mahdud minha asir kuwasar wal murna. Kayak bener deh. Jadi muhakkik kan harus sifatul muhakkik harus sobru, harus tahosus, harus muruna, harus saatul itila, harus ma'rifatu usulit tahqiq gitu-gitu ya. Minha kan diantaranya, jadi udah bener. Muqaddimatu tahqiq hiya faslun yu'kidu fi awal kitab yumahidul matmunihi. Muqaddimahnya tahqiq itu biasanya isinya, kan muhakkik juga ngasih muqaddimah kan. Ya, biasanya isinya tuh kayak menjelasin manhaj tahqiqnya. Halaman berapa tadi? Muqaddimahnya muhakkik itu isinya mulai dari sini ya, ta'rifnya tahqiq, al-kutab al-muhakkik huwa, ya. Terus ini mahdud, sifatul muhakkik, kayak ini 1, 2, 3, 4. Terus ini nomor 2 lagi, jam'un nasil mahdud, tartibun nasakh. Ini kayaknya nomor satunya mahdud gitu ya. Nomor satunya muqaddimah ammah. Nomor 2-nya jam'un nasil mahdud, nomor 3 tartibun nasakh. Ya tamidu takwim munasal tarikatain, muqabalatun nasakh, tarijul hawamish. Ini muqaddimah tahqiq di sini faslun yakudu fi awal kitab yang bener ya. Yumahidu lima dumuni wa tatadaman muqaddimah tahqiq al-faqrat ataliyah. Isinya apa? Tarjamatul muallif, isbatun isbatil katib. Nah itu ya, jadi kayak harus ngasih biografinya penulis buku, terus gimana nisbah buku ini ke beliau, bener apa enggak tulisan beliau gitu. Wasfun nase bayanu manhajil muhakkik. Nah itu. Kalau di sini tadi apa? Muqaddimah tahqiq wa faslun yakudu fi awal kitab yumahidu lima dumuni. Kurang lengkap ya sih, berarti ini udah bener tapi bisa dilengkapi gitu ya. Terus hasroten al-awamil al-mu'athira fil adab wa manhajil adib fil asar wal bi'a wal jins. Faktor-faktor yang mempengaruhi adab wa hasroten al-awamil al-mu'athira fil adab wa nusil adib fil asar wal bi'a wal jins. Ini tadi halaman berapa ya? Ini kita skip dulu aja ya. Ini lagi bahas tentang awamil mu'athira fil adab nih. Wa nujil adib fil asar wal bi'ah wal jins. Kemudian al-murad bidabtin nas. Nah, tadi ada ya dabtun nas ya. Dabtun nas itu adalah memberi harokat ya, wadul harokat ala kalimah, wedakan nas nusha mu'alaf awgar. Jadi maksudnya dabtun nas di sini ngasih harokat. Al-manhaj an-nafsi wal manhaj alladhi atau berdasarkan sifat wala sais asy'uriyah wa amalatul ibda. Oke. Manhaj nafsi ya. Jadi kita bahas manhaj nafsi di kedua. Nah, manhaj nafsi di sini al-masyal pertama adalah tahlilin nafsi fi dirsatil adab wa sahibihi au fahmil adab min hilalin nafsiyatil adab wa itimat ala nafsiyatil adib fil wusul ila haqiqatil adib wa fahmi. Ya, jadi lebih ke tahlil nafsi ya. Kemudian hukmu al-hukum al-jazim urduhu lil khata lima fi min al-jazm wal itimad dihi goliban ala aksar min sababi fi tafsiri dhahirah. Apa maksudnya al-hukum al-jazim, sesuatu yang harus ditunjukkan ya, urduhu lil khata lima fihi min al-jazm wal itimadihi goliban al aksar min sababin fi tafsiri dhahirah.
apa ya, sesuatu yang kita jadi kayak ngisi TTS gitu ya, teka-teki silang. Jadi kita kayak harus sesuatu yang harus dilakukan, yaitu menunjukkan kesalahan kalau misalkan ada yang salah gitu. Sebab fi tafsir dohir. Kayak tahrif gitu-gitu ya, apa tashif gitu. Di bagian tahqiq mungkin. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya. Yang harus urdun lil khata. Jadi kita next aja dulu. Al-manaj al-fani wal manaj al-adi atau binas al-adabi minad dahil wal kharij. Bener ya? Kita lihat teksnya di bagian akhir-akhir ya. Al-manaj al-fani. Ini manhaj mutakamil, manhaj fani di sini. Yakum al-qawid wa usul al-fani mubashirah wa hitawum binas al-adabi minad dahil. Oh, minad dahil fakot. Jadi nggak ada minal kharij ya, ini salah berarti. Minad dahil fakot. Ya. La yakumul manhaj al-fani wahda bil bas al-adabi wa hitaju ila isti'anah bil manhaj al-ukhra. Bener nggak kalau kita nggak bisa pakai manhaj fani aja, pasti harus butuh manhaj yang lain. Nggak ada keterangan. Jadi di mukoror ya berarti nanti ya. Bisa nggak manhaj fani berdiri sendiri tanpa manhaj yang lain? Apa uyup-uyupnya gitu, nggak ada ya uyupnya manhaj fani. Waktu ya amal. Ini kita lanjut dulu. Jadi manhaj fani itu bisa atau enggak, apakah dia bisa nggak berdiri sendiri dengan manhaj fani gitu, tanpa manhaj yang lain. Oke, kemudian Ja'ala Muhammad bin Salam al-Jumahi asyok wal ghadab dafi'an qawiyan likasrati syair wa wujudihi wa jaudatihi. Ini dalam kitab beliau nih pasti, dalam Tabaqat Fuhul Syu'ara. Apakah beliau melakukan itu, mengatakan bahwa ghadab dan apa tadi? Syauq wal ghadab itulah faktor utama yang menguatkan banyaknya syair dan bagusnya syair. Jadi orang kalau lagi galau bersyair itu bagus gitu kan intinya. Oke, di sini Qadiyatul intihal, qasas huruf, qabail, ruwat, alati tazawadu, dauk, wa darba, wa marisi, ma'rifatu sanati syiar, tasnifu syu'ara. Di sini berketerangan ya. Jadi di buku ini, di buku Tabaqat Fuhul Syu'ara, karyanya Ibnu Salam al-Jumahi, ini apakah beliau menentukan bahwa bagus dan kuatnya suatu syair itu ada faktor marah atau rindu gitu tadi ya. Itu harus kita cari ya. Itu mungkin waktu di bagian yang jim ini, tasnifu syu'ara fit tabaqat. Jadi semakin kuat amarahnya, semakin kuat syairnya misalnya gitu. Semakin rasa yang tertuang. Jadi kalau misalnya dia orang yang mafis muskilah, dia nggak akan bersyair gitu. Bisa jadi ya. Min anwa'il buhus al-jami'iyah ada bahas-bahas fi maqal risalah. Bener ya? Buhus jami'iyah. Jadi di kampus itu kita ketemunya bahas Sofi itu ketika di kelas ya. Terus nah ini buhus jami'iyah ada buhus Sofi, maqal risalah, utruhah, kitab. Ini kan min anwa. Nah berarti maksudnya ada lebih lagi gitu. Selain bahas Sofi, maqal dan risalah masih ada tadi utruhah. Oke, al-qudrah ala tatawuq wa ta'lil min ahami sifat la tajibu tawafuruha fil bahas. Bener ya, sifat-sifat yang harus dimiliki seorang bahis.
Ini ya tadi sifat-sifatnya, ini anwa buhus dulu lah sifatnya tadi ini ya. Di halaman ini, halaman berapa ini? 5 ya sifat-sifatnya. Harus bisa mentaklil, ini kudrah ala tadzawuq wa ta'lil ini ada ya. Kemudian ihtiyaru maudu'ul bahas wa ta'akud min salahiyatihi ya hiya aula khutuwat al-fi'liyah ala tarikil bahas. Gitu. Benar gak sih kalau kita milih judul dan meyakinkan bahwa itu benar ya salahiyahnya itu adalah langkah awal. Ya, tadi ada ya di halaman ikhtiar maudu' bahas. Dan bentuk suatu takbisalati ikhtiar maudu' bahas ya awal khutbah fi'liyah. Itu ya tadi ya halaman berapa tadi. Kemudian layak idu al-ikhtiar ad-dati min ususi ikhtiar maudu'il bahas. Jadi ikhtiar dati itu termasuk dasar-dasar ikhtiar maudu' bahas enggak? Ini usus ikhtiar maudu' bahas itu adalah ya amaliyat ikhtiaril maudu'. Jadi bukan dati tapi maudu'i ya. Gimana? Ayat sa'id adalah hal bahas ikhtiar khoson. Yajibu an takun al-bahas nabi'an min datil bahis. Berarti tetap datil bahis. Jadi di sini ikhtiar datil lil maudu' janiban wa huwa jidan markaz alaihi dari. Ini benar ya, jadi ikhtiar dati itu ya. Hutatul bahas ta'ti qabla ikhtiari maudu'il bahas wa ta'akud min salahiyatihi. Benar apa enggak kalau hutatul bahas itu dilakukan sebelum milih judul? Salah ya, harus ikhtiar judul dulu lah. Mana ya hutah. Nah, ini hutatul bahas. Kan kita ngerancang online-nya setelah kita milih judul. Al-hutah al-awlawi ala tadaman al-qadiyah ra'isiyah fi maudu'il bahas. Ini udah sampai kita batul bahas. Masih khutwah. Tadi ada kok khutwah awlawiyah. Harusnya di bagian hutwah ini ya. Kayaknya kita baca tadi. Al-Khuttah al-Ulawiyah la tatadamman al-qadaya ar-ra'isiyah fi mau'il bahas. Kayaknya salah deh. Soalnya itu termasuk hal yang penting. Ini kata masalah tatadamman al-qadaya wal muskilat ini kayaknya. Wal muskilat ar-ra'isiyah. Tipe masih. Al-Qadaya Muskilat Raisiyah. Jadi khutbah yang pertama itu diisi dengan Qadaya dan Muskilat Raisiyah. Ini salah ya, harusnya tata teman bukan la tata teman. Kemudian yumkinu lil bahis ayasta'inna bil a'dad wal huruf al-abjadiyah fi tandimil mada al-ilmiyah dakhilal bahas. Bisa nggak sih seorang peneliti itu semacam pakai cara atau pakai bantuan adat ya, angka-angka dan huruf-huruf abjad gitu untuk membuat sistematika pembahasannya dahilal bahas. Dengan bantuan adat dan abjad ya, belum ketemu ya tadi. Ya, ada yang menemukan. Bisa nggak waktu pas tandimul bahas? Ya bisa deh, pakai bitoko atau dusia ini tadi kali ya.
Kalau iktisar di sini qiraah, iktibas. Jadi bisa apa enggak kalau peneliti itu sistematika pembahasannya itu pakai abjad atau adat, gitu ya, huruf abjadiyah. Tu'addu qadiyatul intihal min qadaya nakdiyah atau tridulaha jahid di kitab bayan, tapi salah ya, karena qadiyah intihal itu adanya di tabaqat ful syara. Al-mufaddaliyat majmu'ah syi'riyah min qasaid tiwal tatamayaz bi kasrati adadiha fi majmu'atil mu'allaqat. Ya, jadi mufaddaliyat itu ini juga disebut di tari adab ya, tari adab jahili. Kalau termasuk masadir syair itu ada mufaddaliyat. Oke, bener ya ini ya, karena nama lain dari mu'allaqah juga disebut dalam kitab mufaddaliyat. Tasnifu syu'ara ila tabaqat min qadaya lati turidu salam fi kitab tabaqat ful syara. Bener ya? Karena isinya kan intihal, tasnif syu'ara ila tabaqat. Oke, jami'u mayali min sifatil bahas ma'ada apa ya sifatil bahas. Di sini sober dia pasti, amraynya pasti. Si halugawiyah kayaknya dati ada yang enggak. Ya, enggak ada kan dati ya kan mauhibah, to'ah, ikhlas, sa'ah, hubul ilm, ta'alum, alihatu, tasyakub, iltizam, bil ahlak, tawadu, amanah ilmiah, kan ada sober, musabaro, daka, kudro, alat ta'lim. Kemudian fi titik-titik madah maufur an adatil mujtama al-islami wa taqalidihi. Dalam kitab apakah di dalamnya ada kebiasaan masyarakat Islam dan taqalidnya? Dalam buku apa? Tadi nggak ada di Hulasa ya, karena mufaddaliyat nggak dibahas di Hulasa. Kalau tabaqat ful syara kan nggak ada, bayan wa tabyin isinya kan tentang fasohah, tentang balago. Dan tentang khutbah kan bayan wa tabyin isinya. Buku manakah yang disebut 3 tadi yang membahas tentang kebiasaan masyarakat Arab? Mufaddal itu di sini isinya tentang mufaddaliyat sama tabaqat ful syara itu isinya tentang syair-syair jahili gitu. Jadi mungkin lebih cocoknya bayan wa tabyin. Al-wasa'ik wa dirasat al-ula al-mankulah lan riwayat awil maktubah biadil mu'alifin sikot ditlaku alaiha. Jadi dokumen-dokumen yang dikutip, yang diambil dengan riwayat yang ditulis dari tangannya mu'alif langsung, mu'alifnya sikot juga yang bisa, yang tamat lah, yang bisa dipercaya, itu disebut dengan apa? Marajiul bahas, masrul basir, atau hamil bahas. Jami masabak sih menurut Anda jawabannya. Soalnya itu ditulisnya di maraji juga, masrul juga, hamis juga. Mu'alif kitab Bayan Tabyin al-Jahid. Ibnu Salma Jumai sahibu kitab Tabaqat ful syara. Min anwa'il bahas al-buhs al-jami'iyah, buhs agwir akademiyah, buhs akademiyah jami'u masabak, kayak jawabannya. Dal. Kita tahu lebih tiari mautu'il bahas di sini harus gimana? Sakofah wasi'a kudratul bahas wa muyulhu al-ikhtiar adati jami'u masabak ya. Jadi waktu nulis mau milih judul, dia harus pakai ikhtiar dati. Harus punya kudroh si bahasnya ini dan harus punya sakofah. Titik-titik rasmun amun lihai kal bahas yuhadidu ma'alimah. Wer semua al-kharita allati ya'malu al-bahis ala hadiha. Tadi rasmun lihaikal tahtid bukan sih? Adalah syi'a minasabak lagi. Rasmun haikal itu tahtid gitu. Jadi kayak kita bikin mind mapping langkah-langkahnya gitu. Habis ini, habis ini. Iya benar Ustazah Hutoh, halaman 8. Halaman? Halaman 8. 8.
Tahdid ya. Ya di sini tahdid. Lanjut. Coba halaman 8 ya tahdid. Kemudian huwa tariqah allati yatimmu biha dirasatu anasir khuttah wa marjatu qaidaya maudu. Apakah itu khuttah, apakah itu manhaj atau muqaddimah atau la syai' mimma sabaq. Cara yang digunakan untuk mempelajari anasir khuttah dan mu'alajatul qadayatil maudu. Ketika mau mengisi outline itu ya, khuttah-khuttahnya, dan juga mengolah perkara-perkara yang disebut di judul, variabel-variabel di judul. Itu disebut dengan apa? Tarikoh yang mengolah anasir khuttah. Yang ketemu. Tariful khuttah, tariful manhaj, ahamiyatul khuttah, al-unwan al-qamadiyah, ula, saniyah, qiraah, tahdidul madah ilmiah, tadwil maklumat. Apa di situ ya? Tarikoh yang manhaj kayaknya. Coba kita lihat tarif yang manhaj. Nah, ini al-tariqah hati-hati mubiha dari satu anasir hutah. Berarti manhaj ya. Ada di halaman 8 juga. Satu halaman yang tadi. Oke. Manhaj itu. Yang dari juta tatajan lebih malah yufid min kitabatil bahas. Takmimul ahkam. Itu. Jami'u masabak sih, jami'u masabak. Jadi gini, hal-hal yang harus dijauhi karena itu sia-sia gitu loh, nggak berfaedah waktu kita nulis bahas, yaitu takar, jangan ada pengulangan, istitrat, jangan ada bahas yang selain judul, taktimimul ahkam, jangan bikin membahas sesuatu yang terlalu umum. Itu. Jadi jami'u masabak ya jawabannya. Min anasir muqaddimati tahqiq ya, di sini ada muqabalatun nasah, wasfun nasah, dhabtun nasah. Dan muqaddimah tahqiq itu isinya ada apa? Dhabtun nas deh kayaknya. Muqaddimatut tahqiq. Anasir muqaddimah tahqiq. Dia muqaddimah tahqiq itu ya isinya tarjamatul mu'allif, isbatun nisbatil kitab, wasfun nasah ya. Ini wasfu ya. Jadi wasfu gitu ya. Wasfun nasah ya jawabannya ya. Kemudian min uyubil manhaj at-tarihi. Nah, apa ayatnya manhaj tarihi? Ahkam jazima, takmim ilmi, ihmal kimatil abqariyah, ihmal qiyam faniyah. Ada 5. At-takmim al-ilmi ya yang jim. Ahamu ahda fil manhaj an-nafsi. Oke. Manhaj nafsi. Ahamu ahda fiha. Ahamu ahda. Di sini ada kasyfu ala tariqah lati abda bihal adab. Tahdidul anasir asy'uriyah. Wagairuha. Bayanul alaqa an-nafsiyah. Baina tajribah asy'uriyah wa surah lafiyah. Bayanul mu'asirat ad-dakhiliyah wal kharijiyah. Tuh kan. Tadi ini dahil fakot. Jadi apa ya kata-katanya dahil fakot?
ada 6 ya hamunya di sini. Yang tersebut adalah warsya Famatidah, tafsir amal adab fi dhawi hayah sahibihi, tahdidul qiyam al-fikriyah. Dia tahdidnya anasir su'uriyah ya, jadi dia nggak ada qiyam fikriyahnya. Min mumayyiz manhaj mutakamil, isdar hukmi dakik ala amal adabi, tafsir amal adabi fi dhawi asrihi wa dhurufihi, al-hukmu ala amal adabi bi miqdari ma fi sigatil fan. Ya, kita lihat di mumayyizatnya manhaj mutakamil. Yahlu minan nakas al-muruna, isdar hukum daki, ihtimam bidirasatil amal, yub aidul bahis an istigrok bidirasat tarikh wa nafsiyah, ihtifadhu lil amal, bikin mahfaniyah kamilah. Nah, di sini dia mumayyizatnya isdar hukum dakik, ada tafsir amal adabi fi dhawi asrihi, al-hukum al-amal adabi. Berarti yang alif ya. Oh, ini memang mumayyizat dia enggak sih? Berarti yang alif aja ya, coba. Al-hukum al-amal adabi bimikdar yang alif ya, isdar hukum dakik al-amal adabi. Terus inda tartibil udaba li ma'rifatil mutaqaddim al-mutaakhir minhum hatta yahkum lil awal bi fadilati sabab wa sani bil ahdi yumkinuna al-isti'ana bil manhaj tarihi. Ya, jadi karena tarikh itu kan kita akan tahu penyair ini lahir kapan, wafat kapan, dan mana yang lebih dulu hidup, semasa atau enggak gitu kan. Mina sifat hati yajibu ayatahalla biha muhaqiqul mahdud, amanah sidik tahosus. Ya harus amanah, harus sidik juga. Oke, muhaqiq mahdud harus punya sifat apa? Kita balik ke bab tahqiq ya. Takhusus mungkin sih. Harus apa? Takhusus. Harus tahosus ya. Tahalai artinya apa, Us? Tahala itu bersifat kayak ia tasif bi gitu. Kalian pernah dengar ini enggak? Kalau orang sufi itu harus takholi, tahalli, tajalli. Kan dia harus takholi mengosongkan sifat-sifat yang baik, tahalli mengisi dengan sifat yang mengosongkan dari sifat-sifat yang buruk, tahalli memasukkan dengan sifat-sifat yang baik, baru tajalli gitu. Saya bersifat gitu, memasukkan dengan sifat-sifat, ya harus tahosus ya. Oke, padahal kan harus sidik dan amanah juga. Oke, kita ngikutin muqarrar ya. Jadi khutwatut tahqiq di sini ada nasul mahdud, jam'un nasil mahdud, muqabalatun nasakh. Yang pertama harus jam'un nasil mahdud terusnya. Coba kita lihat ya. Pertama harus jam'u lah ya. Oh ya, di sini kan muhakiknya harus sober, tahosus, nggak ada sidik amanahnya ya. Oke, jam'un nasil mahdud ulama. Jadi di pertama jam'u ya, kita harus mengumpulkan dulu nasah mahdudnya itu. Tartibun nasil mahdud hasban nushoh. Tartibnya sebab apa nih? Ya tetap muhakik nasah ala nabitin nushoh allati kutibat bi khotir mu'alif nafsih. Turut tibu nasal mahtub hasban nusoh akrob ilal asal akdam alati kutibat bihati tilmid mu'alif. Berarti yang jim salah. Sekarang akdam akrob ilal asal. Kayaknya al akrob ilal asal. Jadi kita tertibkan dari segi apa nih? Minal akdam deh. Akrob ilal asal. Yang paling lama atau yang paling dekat dengan asli? Dekat dengan asli pasti. Tapi mana kata-katanya ya? Binafsihi mu'alif atas batal sima'uhu an-nusatil mu'alif, nusatil mu'alif, nukira atau kubila atau kutibat fi asli mu'alif, kutibat fi asli mu'alif, akrab ilal asal, karena yang harus satu masa. Ya. Oke. Jadi nggak harus yang kuno, ya harus yang akrab ilal asal lah.
Tatadaman muqaddimatut tahqiq. Nah, muqaddimatut tahqiq terus ya, ini yang keluar ya. Jadi harus ada apa muqaddimahnya muhaqqiq itu. I'dadul Faris al-Faniyah Hikmatun Nas dari satu kitab. Tatadaman muqaddimatul muhaqqiq Tarjamatul mu'allif isbatun nisbatil kitab wasfunasa bayanu manhajil muhaqqiq. Di satu kitab sih, tapi nggak disebut. Saya muhaqqiq itu harus mempelajari buku itu sampai bisa isbat nisbatul kitab gitu kali ya. Soalnya kalau Fihris nggak ada di muqaddimah kan, Idadul Faharis. Tapi kalau idad doang bisa jadi. Saya kan kadang di muqaddimah kita baca tuh kayak langsung isi buku ini apa gitu, ya kan? Oh, Hikmatun Nas jawabannya. Mbak. Soalnya dia melakukan apa aja jasanya dalam nas. Nah, gitu aja ya kan? Soalnya nah ini juga ada Hikmatun Nas. Emang ada Hikmatun Nas. Tapi itu Hikmatun Nas disebut di muqaddimah atau enggak gitu maksudnya. Mana tadi muqaddimah? Ini muqaddimah tuh isinya tarjamatul mu'allif, isbat nisbatul kitab, wasfun nasakh, sama bayanul manhajil muhaqqiq. Tidak di Faris Faniyah. Jadi di muqaddimah kita bisa dapat apa aja. Kayaknya alif enggak, ba enggak, kayaknya jim deh. Jadi di muqaddimah tuh muhaqqiq harus udah ada dirasatul kitab dulu gitu. Kitabnya ini seperti apa. 40 ahamul bayanat arti takunu ma'al masadir hiya. Jadi apa yang paling penting gitu ya, data apa yang paling penting. Yang pertama tarjamatul mu'allif, yang kedua isbat batil kitab wa dzikri dari nasyr wa tarikh ataba tartibul a'lam al-wardah fil bahas. Jadi waktu kita mau nulis daftar pustaka, nah itu yang paling penting ditulis itu apakah biografi mu'allif atau isbat batil kitab, percetakannya gitu, atau tartibul a'lam al-wardah fil bahas. Kayaknya deh. Karena nggak harus biografi lengkap sih, cukup isim mu'allif aja kan. Terus yang kedua yang penting adalah judul bukunya, terus baru percetakannya dan tarikh tobatnya. Jadi tadi yang belum ketemu tuh ini loh, apa ya tadi ya. Ini nomor 4, hasaraten alawamil al-mu'asirah fil adab wa nujil adib fil asr wal bi'ah wal jins, ini nomor 4. Bener nggak namanya ten gitu, atau bener namanya ten tapi apa yang dia lakukan gitu. Jadi kita cari di buku Quran. Sama apalagi tadi ya, ini yang nomor 7, al-hukam al-jazim urduhu lil khata' lima fihi minal jazm wal i'timadihi ghaliban al-aksar min sababi fi tafsir dhahirah. Itu nomor 7. Sama udah itu ya, di bagian Nomor pertama. 10 deh. Sama yang mana? Nomor 10. Nomor 10. Oh iya, jadi nanti kita lihat di Tabaqat Fuhul Syu'ara yang bagian tasnif syu'ara, itu apakah Ibnu Salam Jamah itu menjadikan patokan kuatnya syair dan bagusnya syair itu atau banyaknya syair gara-gara rindu atau amarah. Itu ya, itu kita cari. Terus kalau yang pilihan ganda, ada tadi kayaknya, nggak ada ya?